Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Sifat yang harus di halaman 28. Sifat yang harus dalam kurung boleh atau dalam kurung jais. Nah, jais atau sifat wewenang, sifat prerogatif. Nah, bagi Allah Ta'ala wajaijum bifadlihi wa adlihi taqul likulli mumkinin kafi'lihi. Ini artinya, dan harus pada hak Allah Ta'ala dengan karunia dan keadilannya meninggalkan bagi setiap yang mungkin dan memperbuatnya. Huraian lafaz mungkin yaitu sesuatu yang berada di dalam ta'alluq qadrat dan iradat, baik itu berupa kebaikan atau keburukan, dan baik ini manis atau pahit. Keterangan di dalam bait 10 ini nazim rahimahullahu ta'ala. Nazim itu yang mengarang kitab ini, Syekh Marzuki lah, menyebutkan akan sesuatu yang harus bagi Allah Ta'ala, yaitu memperbuat bagi sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semalam kita sudah belajar sifat 20 sampai mutakalliman. Lalu kita belajar sifat yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Malam sudah lah. Nah, lalu di sini Jarsidin adalah sesuatu yang berada di dalam ta'alluq qadrat dan iradat, yaitu baik itu berupa kebaikan atau keburukan, dan baik ini manis atau pahit. Maksudnya sebelum kita masuk ke sifat yang jais ini. Nah, jadi habis kita memahami sifat nafsiyah wujud semalam, ya Allah, termasuk sifat salbiyah di dalamnya menafiakan hal-hal yang kada layak bagi Allah. Terus ma'ani dan maknawiyah. Nah, ada lagi 6 sifat, yaitu sifat yang dita'aluki oleh Allah. Arti ta'aluk, ada hubungannya dengan Allah. Ta'aluk ini ada 3 macam. Nah, yang dita'aluki itu maksudnya, nah, Allah punya sifat kodrat irodat. Nah, kodrat irodat ini ta'aluknya namanya ta'aluk taksir, ujar orang. Arti ta'aluk taksir, nah, memberi bakas. Kodrat umpamanya, kodrat itu artinya kuasa. Kuasa mengolah sesuatu
dan kuasa meniadakan sesuatu. Maka sesuatu yang Allah kuasa dengan maulah atau mengadakan pasti ada wujudnya. Ada wujudnya. Itu namanya ta'alluq taksir. Umpamanya Allah menciptakan langit dengan kodratnya Allah. Nah, bekas gawian Allah nampak apa? Langit. Langit itu sifat kodrat Allah yang berta'alluq kepada yang mungkin ada. Contoh, Allah maulah bumi, berarti bumi ini dita'alluki oleh sifat kodratnya Allah. Nah, itu namanya ta'alluq berhubungan. Nah, ibaratnya ujar orang bahasa belajar sorob itu fiilnya muta'addi, ujar orang, membutuhkan maf'ul. Umpamanya doroba memukul. Nah, jaidun, doroba jaidun, jahit memukul, berarti memerlukan yang dipukul. Nah, jadi memerlukan objek. Nah, bahasa orang belajar nahwu kayak itu. Jadi umpamanya kalau yang fiilnya kadang memerlukan maf'ul, contoh koma jaidun, jahit berdiri, sudah cukup, orang paham aja. Jahit, kenapa jahit berdiri, sudah. Nah, tapi kalau jahit memukul, nah panang dipukul. Nah, memerlukan. Allah punya kodrat. Kodrat Allah itu selalu nampak bekasnya. Allah mampu menciptakan langit, buktinya ada langit. Allah mampu meniadakan, umpamanya seandainya tiada pun tiadanya sesuatu itu dita'alluki oleh sifat Allah kodrat. Nah, itu makanya ada ta'alluq taksir ngarannya. Nah, ta'alluq taksir, ada ta'alluq inkisab, ada ta'alluq dilalah. Nah, kodrat dan iradat ini ta'alluq taksir. Segala yang mungkin ada atau mungkin tiada. Mungkin ma'dum artinya mungkin tiada, atau mungkin maujud, mungkin ada. Berarti segala yang maujud, pertama dulu ta'alluq taksir dulu, kodrat dan iradat. Segala yang maujud yang diulah Allah itu tidak lepas hubungan dengan sifat kodrat dan iradat. Itu namanya ta'alluq kayak itu. Nah, makanya terjadi apapun yang terjadi yang maujud semua ini pasti berhubungan erat. Arti ta'alluq ini berhubungan. Pasti berhubungan erat dengan dua sifat ini. Kenapa? Iradat dan kodratnya Allah. Nah, pian hadir di sini nih itu ta'alluqnya sifat kodrat dan iradatnya Allah. Nah, pian hadir di sini dikehendaki Allah, kan kayak itu. Pian hadir di sini atas kodratnya Allah. Makanya aja orang berkat kodrat dan iradat Allah jualah kita, nah ya, bisa berkumpul bersama. Artinya kita berkumpul, kita makan, kita minum, kita berulah apa-apa, sesuatu semuanya itu dita'alluki dengan sifat kodrat dan iradatnya Allah. Kayak pun yang tiada. Nah, sesuatu yang tiada pun, tiadanya sesuatu itu pun dita'alluki dengan kodrat dan iradatnya Allah. Nah, itu makanya namanya ta'alluq taksir. Ta'alluq yang bisa memberi bakas. Nah, itu pertama. Sifatnya dua, kodrat dan iradat. Nah, jadi menta'alluki segala yang maujud dan segala yang kada maujud. Ketiadaan sesuatu itu dita'alluki dengan kodrat iradat Allah. Dengan kodratnya juga Sidin sudah dipanggil oleh Allah, tiada lagi sudah. Nah, ketiadaannya itu dita'alluki sifat iradat dan kodratnya Allah. Itu namanya ta'alluq taksir, namanya memberi bakas. Yang kedua ta'alluq inkisab, yaitu sifatnya sama basor dan ilmu. Bahasa seandainya kita nih dibahasakan kayak manusia, ya Allah, aku mendengarai, ujar Tuhan, aku melihat aja, aku tahu aja. Jadi sama artinya mendengar, basor melihat, ilmu artinya mengetahui. Nah, itu ta'alluq inkisab. Arti inkisab apa? Kalau taksir memberi bekas, kalau inkisab itu terbuka, nyata, nampak oleh Allah. Nah, mendengar, Allah mendengar suara dan melihat suara.
Ada kita kan mendengar aja suara, kadang kita lihat. Nang dilihat yang didengar Allah itu segala yang maujud, yang maujudnya baru dan yang maujudnya qadim. Allah melihat yang baru karena Allah yang maulah yang baru. Allah melihat yang qadim karena memang sifat Allah qadim. Jadi sidin melihat di dalam diri sidin sendiri pun sidin melihat dan mendengar juga mengetahui yang diulah sidin. Namanya ta'alluq inkisab. Ta'alluq yang jelas nampak bagi diri Allah sesuatu yang maujud. Baik maujudnya itu hanya diulah sidin atau maujudnya itu memang berdahulu adanya daripada manusia makhluk alam semesta, atau namanya maujud qadim. Nah itu berarti ta'alluqnya ta'alluq inkisaf. Nah, nampak jelas artinya inkisaf itu kan terbuka. Makanya ada orang kasab jasidin dibuka oleh Allah. Orang kasab tuh dibuka hijab, melihat geritik hati orang. Nah ini karena menjadi kekasih Allah. Jar Allah, akulah yang engkau melihat dengannya. Nah bila orang sudah menjadi kekasih Allah, engkau melihat itu dengan pandanganku, jar Allah. Akulah yang dengannya engkau berjalan. Akulah tangan yang dengannya engkau memegang memukul. Akulah yang dengannya engkau mendengar. Berarti orang yang sudah menjadi kekasih Allah, kasab itu berarti inkisaf. Diberi Allah pandangan yang pandangan itu tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Nah, karena diberi pandangan Allah. Makanya kalau Allah punya sifat basor, melihat, sama mendengar. Yang dilihat dan didengar Allah itu baik barang baru yang diciptakan Allah atau memang bersifat qadim pada diri sidin. Sidin pun mengetahui. Itu namanya ta'alluq inkisaf. Hubungan pada zat Allah yang tiada ada dinding bagi beliau, bagi sidin untuk mendengar, melihat dan mengetahui. Nah itu namanya ta'alluq inkisaf. Kalau tadi ta'alluq taksir, sesuatu yang dikehendaki sidin nyata, yang kada dikehendaki hilangnya sesuatu nyata, berhubungan dengan sifat kodrat dan irodat sidin. Nah itu. Lalu yang ketiga ta'alluqnya yaitu sifat kalam. Ta'alluq ini adalah ta'alluq dilalah. Segala yang wajib, mustahil dan yang jaiz itu ta'alluqnya ta'alluq dilalah. Kalam itu kan semalam kita belajar. Kalam itu artinya Allah maha berkata-kata. Kalam. Maka karena Allah maha berkata-kata, maka ta'alluq kalam Allah itu seakan-akan memandiri kita. Kalamnya Allah itu seakan-akan memandiri kita. Makanya ta'alluqnya ta'alluq dilalah. Dilalah itu menunjukkan bahwasanya perintah Allah itu yang memerintah kita, memandiri kita itu perintahnya menunjukkan sesuatu supaya nang kita gawe itu perintah Allah nih. Dilalah supaya yang kita gawe itu mencari ridhonya Allah. Itu ta'alluq dilalah. Jadi kalamnya kita sudah lewat semalam sifat kalam nih. Allah maha berkata-kata. Orang tauhid sebetulnya, mohon maaf, orang tauhid itu sebetulnya kada mau inya makan, kada mau inya minum. Sebetulnya nih, kenapa inya yang bertauhid itu meyakini yang mengenyangkan lain nasi, yang menghilangkan haus lain banyu. Tapi semua itu kuasa Allah. Orang kada makan gen mun Allah mahendaki. Ayo orang nang mahalwat 40 hari tahan kada makan. Nah, dikehendaki Allah, malaikat tang makan minum kada. Nah, itu karena orang yang bertauhid menjamur baju di dalam rumah karena keyakinannya yang mengarengakan baju lain matahari. Makanya jangan sampai kan bini bertetapas, nah hujan bah pacang ada karing ini bila diyakini bakapiran jauh orang. Bakabiran. Kenapa? Seakan-akan Allah kalah dengan matahari, padahal matahari itu ulahan Allah. Seakan-akan Allah hendak mengeringkan baju itu harus memerlukan matahari, padahal kada. Kita balik, seandainya Allah kada menghendaki biar panasnya menjerantang tengah malam, tengah-tengah siang hari itu, amun Allah kada karing ya kan, sekalinya sudah seharian mabal masih lah ya. Nah kada karing, kenapa Allah kada menghendaki? Itu dulu. Tapi Allah punya sifat kalam.
Nah, kalamnya Allah termasuk dalam Al-Quran adalah apa? Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, ujar Allah, aku akan mengabulkan. Oh, mun kayak itu mintai, ujar orang ahli tauhid. Kenapa ikan minta? Ya, aku akan pulang semalam kada mau minta. Tapi yang man menyuruh. Nah, jadi minta kepada Allah itu tujuannya kalam ini dilalah, namanya ta'alluq dilalah. Perintah Allah kepada kita, sifat kalam yang memandiri makhluk ini seakan-akan berbicara, ikan beribadah satu aja. Apa ta'alluq dilalahnya? Memberi petunjuk bahwasanya tatkala kau ibadah hanya ridhoku saja yang kau cari. Nah, itu namanya ta'alluq dilalah, berhubungan dengan Allah yang menunjukkan sesuatu yang kita laksanakan ini diperintah Allah untuk mencari ridhonya. Jadi seakan-akan ika mandak sembahyang aku aja yang dituju, ika mandak majelis aku aja yang dikehendaki, mencari ridhoku nih Tuhan. Ika bersedekah aku aja yang dituju, semuanya libtigho imardotillah, untuk mengharap keridhaan Allah. Maka kalam itu termasuk ta'alluq dilalah, ucapan kata-kata firman Allah yang menyuruh kita di dalam beraktivitas ibadah itu semata-mata mencari keridhaan Allah. Nah, jadi ta'alluq dilalah kalam ini adalah ucapan yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah memerintah kita hanya tujuannya hanya kepada Allah. Itu namanya ta'alluq dilalah. Jadi 6 yang dita'alluqi Allah: qodrat iradat, sama basar ilmu, dan kalam. Nah, itu sifat 20 yang punya ta'alluq taksir, ta'alluq inkisaf, dan ta'alluq dilalah. Ada kitabang kada bisa memberikan bekas makhluknya ini taksir. Wajib kita percaya bahwa makhluk tidak bisa memberi bekas. Nah, itu secara hakikat. Nah, pemahaman ta'alluq 3 ini tadi, qodrat iradat, ta'alluq taksir, yang dikehendaki dan dikuasai Allah itu ada bekasnya. Ta'alluq taksir tadi ya. Yang kedua ta'alluq inkisaf, yang didengar, yang dilihat dan diketahui Allah nampak tidak bisa terhijab dan terdinding, baik yang maujud itu sudah lama atau qadim sifatnya, atau yang maujud itu baru diulah oleh Allah. Inkisaf, nampak jelas pada diri Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ta'alluqnya ta'alluq dilalah, bahwa kalam perintah Allah menyuruh kita beribadah itu tujuannya hanya mencari ridho sidin. Nah, ketiga-tiga ini adalah paham zohir. Nah, pemahaman zohir. Nah, pemahaman secara batin yang ta'alluq taksir, ta'alluq inkisaf, ta'alluq dilalah, pemahaman batinnya apa? Biar guru Bahari. Contoh pemahaman batin ta'alluq. Kamar tuh kadap, pian membawa sintar, pian hidupi sintarnya, tarang kamar. Nah, tarangnya kamar itu bukan terangnya kamar. Terangnya kamar itu mengisahkan terangnya sintar. Karena hakikat kamar tadi, makhluk tadi itu mun kada dita'alluqi Allah kada bisa berfungsi apa-apa. Maka dita'alluqi dengan qodrat iradat, akhirnya kekuatan dalam diri makhluk itu mampu berpandir, melihat, berjalan karena dita'alluqi sifat kodratnya Allah. Kamar kayak tadi, hakikat kamar tuh kadep, tapi karena disintar nampaknya tarang, nampaknya. Tapi padahal nampak yang di kamar itu kisah terangnya sintar. Yang nampak di terang di kamar itu kisah terangnya sintar, bukan kisah terangnya kamar. Kenapa? Karena asalnya kamar itu kadap. Berarti yang terang itu lain kamar sebujurnya. Yang terang itu adalah cahaya sintar. Itu namanya ta'alluq tuh kayak gitu. Itu secara batin. Maka seluruh alam semesta ini dita'alluqi qodrat iradatnya Allah.
Ada ramenya jadi sana, ada nang ke pasar, ada nang menjuluk ti wadak, ada nang bemasak, ada nang jogging, ada nang masih taklim. Ramenya tapang itu gawean orang. Walaupun nampak zohir gawean manusia, tapi karena dita'aluki kodrat irodatnya Allah. Berarti yang berlaku di alam semesta ini semuanya mengisahkan adanya Allah. Itu namanya pemahaman takluk batinnya kayak itu. Maka cara kita memandang, karena manusia ini ada dua. Ada namanya muridun, orang yang menghendaki dekat dengan Allah melalui salik, atau orang tuh meniti tangga demi tangga menuju keridhaan Allah. Ada muradun, beda. Murid, orang menghendaki dekat dengan Allah. Kalau murad, orang yang ditarik Allah, dikehendaki Allah, dekat dengan Allah. Beda. Kalau yang murid susah payah, apalagi kita nang sudah banyak dosa maksiat mulai dulu sudah. Nah. Itu kada bisa lepas kita nih tangganya taubat. Maka taubat ini kada ketuntungan sampai mati kita taubat terus. Nah, yang lagi karena apa? Karena kita ini sudah dosa sudah. Keluar sedikit dosa. Ada kalau kebundaran. Hendak jogging pina paham membelak, ada dilihat dia melihat di hadapan bapiji merujuk dengan listrik. Nah jadi taubatnya belawasan taubat kita nih. Nah, orang yang bermula dengan pintu taubat, lalu warok, berhati-hati halal haram, lalu juhud kada tapi menghendaki dunia, artinya kada gila lawan dunia, lalu sabar dalam taat, sabar dalam haram keharaman dikira tinggalkan, sobar dalam musibah, lalu habis sobar ikhlas lagi. Nah, banyak benar kalau jalannya tangganya. Karena apa? Karena kita yang menghendaki dengan Allah. Tapi kalau muradun, murad itu orang yang dikehendaki Allah. Kalau murid, orang yang menghendaki kepada Allah. Nah, beda kalau murid dari makhluk ke Allah, kalau murad dari Allah ke makhluk. Nah, murad ini bisa diartikan majzub, ujar orang. Nah, ya Allah, orang majzub kada tahu di orang sudah. Nah, Tuhan aja melihat. Tuhan jangan disalahkan dulu. Orang sudah terbuka hijab, yang nampak Tuhan aja. Artinya apa? Kita ini masih selalu dan selamanya sampai kapanpun milik Tuhan. Bentuk kita, nyawa kita, pandangan kita, telinga kita. Makanya orang kadang orang nang majzub nih, telinga Tuhan, mana telinga Tuhan, lebih kuliku kayak ini lah telinga Tuhan, jangan disalahkan dulu. Orang kadang melihat lagi di makhluk, karena dibuka hijab tadi, itu majzub ngarannya. Nah, makanya ketika orang itu majzub, untuk melihat makhluk nina, melihat Allah dulu, pakai dalil Allah untuk melihat makhluk. Pandangannya Allah nampak. Yang nampak itu apa di situ? Sifat Allah, kudrat Allah, kuasa Allah nampak di makhluk, baru kelihatan makhluk itu kan oleh Allah dilihatkan makhluk. Mun kada ada dasar yang dilihat hanya Allah. Itu orang majzub. Tapi mun murid hendak melihat Allah memakai alat dulu, memakai alat makhluk. Mamanya melihat kejadian kebakaran tek. Murid kada bisa langsung Allah ini ada. Pasti murid melihat api kebakaran, ini dikehendaki Allah. Nah, lalu kodratnya Allah berlaku dengan ilmunya Allah. Allah bersifat hayat, hayat artinya ada, mun ada, hayat artinya hidup, mun hidup berarti orangnya ada. Berarti melihat api hanya kegenangan Allah bersifat wujud. Itu nang muridnya ini berjalan. Tapi orang majzub, kebakaran tuh Allah aja yang ada. Kada nampak lagi kebakaran ini Allah aja. Kenapa? Kuasa Allah yang meruntut mulai awal, irodatnya Allah, kodrat Allah kada terpakai sudah. Karena mereka melihat alam semesta itu memakai pandangan Allah. Kalau orang yang murid melihat Allah dengan melihat alam semesta. Nah, itu namanya ta'aluk tadi. Maka kenapa terjadi di dunia ini macam-macam? Ada anak hanyar melahirkan, ya kalau hanyar lahir, ada anak hanyar nikah, ada yang sudah meninggal dunia, ada anak garing,
Anak belum bisi anak, macam-macam namanya anak ajar sekolah, macam-macam. Semua itu secara batiniah dita'aluki dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pandangan orang-orang yang ahli batiniah, orang-orang yang ahli syuhud melihat gawian Allah pada makhluk, yang nampak hanya Allah. Ulun contohkan, pian mun hendak melihat eksavator, kecanggihan eksavator pinapaseh benar mengaruk, membuang, melimpaskan, mengaruk itu, pian jangan kagum lamun eksanya, siapa garang operatornya. Nah haratu operatornya. Itu dasar proporsional, kadang-kadang dianggun, kadang-kadang dilawan ini jah. Nah kita nih melihat operatornya tuh Allah. Mun sudah Allah, nah kita lihat operatornya, kada kelihatan lagi makhluknya. Tuhan semesta nang kelihatannya. Nang dipuji pun Allah. Eksa itu napa? Barang mati. Nang menta'aluki eksa operatornya. Ya lah, itu aja. Tapi untuk arah ke sana tuh kita perlu belajar, artinya ada langsung bisa kayak itu. Pasti pertama kagum lawan fakta pertama. Fakta mata kita yang melihat pasti. Wah, bungasnya lah. Nah, ada kegangan lagi lawan siapa? Nah, tukang olah bungas itu Tuhan. Ya Allah. Nah, pasti kayak itu. Wah, rot bener arsiteknya ini lah, Pak. Ornamen dari mana nih jana? Orangnya nih ndak kagumi. Ini itu orang murid ngaranya, lain murad, madzub lain. Nah, itu. Nah, habis sudah nih sifat 20-nya. Nah, lalu sifat jaiz. Isa hajar nih belum kah? Nah, lalu yang setelah habis sifat 20 ini, mudahan kita bisa memahami dan kawa mempraktekkan dalam diri itu. Nah, karena orang nih mohon maaf bila anyak, nah harus yang tinggi-tinggi pian hendak jadi Tuhan kada usah. Pian anyak bener lawan sifat 20 ini, nah anyak paham sepaham-pahamnya pian itu gini sudah luar biasa mempraktekkannya. Ini selamat dunia akhirat sudah. Karena ini sudah rangkuman dari yang macam-macam tuh oleh ulama diringkas-ringkasnya. Amun sifat Tuhan seberataan kadang tahunya, kesempurnaan Allah kada bisa nama kajinya. Karena akal manusia tidak akan sampai mengkaji kesempurnaan Allah. Makanya ulama mengarang kitab ini disingkat seperti ini. Nah, setelah sifat 20 habis, maka kita belajar sifat kayak apa cara Allah bagagawi, ujar orang. Kayak apa cara Allah beraf'al, yaitu namanya sifat jaiz wa jaizum bi fadlihi wa adnihi tarkul li kulli mumkinin ka fi'lihi. Nah, harus pada hak Allah Ta'ala. Ini mohon maaf, harus ini bukan harus bahasa Indonesia lah. Kalau harus bahasa Indonesia itu kada boleh kada. Ya, kita harus sembahyang berarti wajib sembahyang. Harus puasa berarti wajib puasa. Ini harus bahasa Melayu. Apa harus tuh boleh ujarnya. Nah, boleh artinya. Nah, harus pada hak Allah Ta'ala artinya boleh, wenang. Nah, dengan karunia dan keadilannya meninggalkan bagi setiap yang mungkin dan memperbuatnya. Satu, ini aja dulu diurai. Arti sifat fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah berhak sidin, tasarah sidin hendak meulah sesuatu, tasarah sidin juga hendak kada beulah sesuatu. Nah, berarti kan tasarah sidin itu sifat jaiz yang harus kita takuti itu. Kenapa? Umpama nih contoh, orang nih alim ganal, alim benar lah, alim ganal nih, alim ganal, mbak itu alamah mengamalkan kealimannya, soleh si dini, bisi kitab sudah kada kehitungan lagi, sampai 4 rumah bisi kitab, bukan 4 lemari, 4 rumah. Syekh Abdul Qayyum Lasem tuh si Din punya rumah 4 gasan ngisi kitab aja, hendak koleksi apa aja deh. Sampai Sidin hendak menukar si kitab yang dikarang sekarang ini, ada ahli tafsir di Arab sana ya, mengarang kitab Al-Mustadrak, jumlahnya 800 jilid,
belum dijual belikan. Hanya cetak pertama manuskrip baru dijadikan satu kitab olahan pertama, satu-satunya sedunia yang milik Arab Saudi. Itu Sidin hendak menukar, saking Sidin kebanyakan kitab koleksinya. Hendak ditukar Sidin, wajar orang jadi belum dijual. Nah, ayo, saking kebanyakan kitab Sidin. Sidin itu laduni karena abahnya seorang alim ahli tirakat. Sidin kada pernah kuliah, kada pernah mondok, tapi alimnya dikagumi orang wali-wali di sana. Kada pernah mondok Sidin. Masya Allah. Nah, seandainya ada orang kayak itu, alim, soleh, bersih johir, bersih batin, riak kadada, ujub, iri, dengki, takabur kadada, bersih suci, apakah yang kaya itu wajib bagi Allah memasukkan ke dalam surga? Ada sama sekali. Itu sifat jaiznya Allah. Tasarah aku aja. Biar nang kayak apa nya sujud sampai biru di sini, ada biru lagi tak layak sampai. Ya Allah. Umpamanya nih, tasarah aku, jangan disangka alimmu, ibadahmu, kitabmu bisa mengintervensi diriku. Jika ada bisa mengintervensi di sini, alimmu, amalmu, kitabmu harus memasukkanmu ke dalam surga, berarti Allah bisa diintervensi dengan alim, dengan ilmu, dan dengan kitab. Berarti kalah dengan itu kada mungkin, mustahil. Itu yang harus kita takutani. Apakah kita nang sudah ahli duduk di majelis, nang tukang bacanya, nang tukang sedekahnya, apakah itu wajib memasukkan Allah kita ke dalam surga? Kada. Maka kita takutan, jangan bersandar dengan amal, walaupun tetap harus beramal, tapi yang kita pegang rahmatnya Allah dan janjinya Allah. Nah, itu. Jangan lagi kita tetap cangkel beribadah, tahajud terus, ibadah terus, sedekah terus, tapi pandang itu semua adalah rahmatnya Allah, karena nang bisa bagagawi hanya Allah. Itu pemahamannya. Jangan nang mereka itu bapak juga sembahyang, itu namanya gagal paham. Disuruh ujarnya. Nah, perkara nanti masuk surga dan neraka, kita berpegang dengan rahmat kasih sayangnya Allah. Padahal Nabi itu kayak itu juga aja Nabi. Wala anta ya Muhammad, walaupun diriku tidak akan masuk surga kalau mengandalkan amal ibadahku, kecuali Allah meliputi rahmat pada diriku, maka aku bisa masuk ke dalam surga. Apalagi kita. Nah, itu aja dulu, satu dulu. Nyata cara begawe itu dua caranya. Cara Sidin begawe itu dua. Satu itu tadi, Allah tidak bisa diintervensi dengan apapun. Tasarah Sidin tadi. Nah, maka kita disuruh punya rasa takut, tetap ya Allah sembahyangku diterima juga kah? Tapi juga tetap harus rada harap bahwa Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi ajmain. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an maghfura. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an mubaraka wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya arhamar rahimin wahtim lana minka bi khairin ajmain wahtim lana bi husnil khatimah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.